Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat jiwa semuanya, selamat datang kembali di Bincang Jiwa. Semoga sahabat jiwa yang menonton Bincang Jiwa kali ini dalam keadaan sehat fisik dan juga jiwanya. Oke sahabat jiwa, di episode kali ini sebenarnya merupakan seri lanjutan dari pembahasan kita yang terakhir. Kalau sahabat jiwa udah menyaksikan, terakhir kita pernah membahas tentang Aku Bukan Anak Broken Home. Jadi seri ini sebenarnya punyanya Mbak Helen gitu ya. Nah, ini adalah seri lanjutannya setelah kemarin kita membahas tentang Aku Bukan Anak Broken Home dalam konteks secara khusus di episode ini adalah orang tua yang sudah berpisah. Maka selanjutnya ada istilahnya yang namanya co-parenting. Jadi untuk tema kita di episode kali ini adalah dua rumah satu tujuan. Nah, co-parenting, dua rumah satu tujuan. Di episode kali ini kita akan berbincang tentang co-parenting, tentu saja bersama Mbak Helen, dan juga kali ini psikiater yang akan menemani kita adalah Dr. Lucy. Hai, gimana nih kabarnya Mbak Helen, sehat? Alhamdulillah. Melanjutkan seri yang sebelumnya ya. Seri yang menyenangkan ini ya, yang diinisiasi oleh Mbak Helen tentunya, makanya beliau akan selalu ada di seri ini. Dan juga ada Dr. Lucy. Hai dok. Hai. Dok, ada sehat dok? Alhamdulillah, salam sehat jiwa ya. Oke, alhamdulillah. Oke, nah kita bahas tentang co-parenting. Sebelumnya dok, kita pernah membahas tentang Aku Bukan Anak Broken Home. Secara khusus konteksnya adalah ketika orang tua ini sudah bercerai dan punya anak, maka pertanyaan yang wajib muncul biasanya adalah nanti anaknya ikut siapa, anaknya nanti gimana gitu kan. Kemudian ada muncul istilah yang namanya co-parenting. Mungkin dari Mbak Helen boleh dijelasin dulu sebenarnya co-parenting ini apa sih? Iya, betul. Jadi kita sebelumnya orang tua berkonflik gitu ya, Dea, terus kemudian mereka berusaha nih mengasuh anak, apalagi ketika dalam pernikahan ada anak yang telah dilahirkan gitu ya. Co-parenting adalah bagaimana pengasuhan ketika orang tua ini tidak lagi bersama. Dan tentu tujuannya adalah kesejahteraan si anak ini gitu. Prinsip utamanya adalah bagaimana menjaga kesejahteraan si anak. Jadi walaupun sudah berpisah, walaupun dalam tanda kutip ada dua rumah gitu ya, mereka tetap punya satu tujuan, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan si anak. Nah, itu dia yang seringkali menjadi PR nih, apalagi ketika dihadapi pada orang tua yang berkonflik. Seperti topik kita yang sebelumnya, orang tua yang bercerai, berkonflik, akan sulit sekali tampaknya gitu ya untuk bersama-sama, meskipun itu dasarnya atau landasannya adalah mengasuh anak gitu ya, karena konflik yang belum terselesaikan. Jadi rasanya topik ini nih sangat penting nih, gimana solusinya gitu dok, gimana caranya supaya ya si anak ini walaupun ada dua rumah, walaupun orang tuanya berpisah, walaupun katakanlah di masyarakat mereka tidak lagi ideal gitu ya, tapi anak ini tetap bahagia, tetap merasa aman, tetap merasa tentram gitu ya, dan damai dalam dengan kondisi yang ada gitu. Gimana tuh dok? Jadi sebenarnya apa sih dok tantangan yang dihadapi oleh orang tua pasangan gitu ya yang bercerai, yang kemudian mereka memiliki anak dok? Oke, mungkin saya ingin menggarisbawahi dulu secara garis besar dulu bahwa ketika orang tua itu menentukan kita tidak bisa bersama lagi, kita bercerai, artinya di situ orang tua harus bertanggung jawab dulu. Betul. Akan resiko dan konsekuensi setelah perceraian itu. Itu nomor satu dulu yang harus disadari oleh orang tua. Jadi tidak mudah untuk menentukan tidak mudah untuk berjalan. Maksudnya begini, saya bercerai, tapi setelahnya itu harus ada langkah-langkah selanjutnya untuk memikirkan anak, nomor satu itu dulu. Ini dulu yang menjadi orang tua harus bertanggung jawab, nomor satu. Jadi makanya itu kalau saya kaitkan dengan hukum, ada namanya hak asuh. Hak asuh ini bukan berarti hal yang sesuatu yang sederhana, hanya sekedar anak ikut ibu atau anak ikut ayah, tidak seperti itu. Namun di balik pengertian hak asuh adalah yang menjadi diberikan hak asuh itu, dia harus menjadi peran ganda. Peran ganda kala dia belum menentukan untuk berumah tangga lagi. Artinya di sini
PR berat bagi orang tua yang menjadi diberikan hak asuh, pengasuhan itu. Dia harus melakukan tetap pendampingan, kasih sayang, tidak boleh lengah sedikit pun dengan pergaulan, dengan tumbuh kembang si anak ini di usia berapapun pada saat mereka menentukan untuk berpisah. Itu dulu prinsipnya. Kalau itu sudah disadari, artinya nantinya akan ada tadi kesepakatan co-parenting berdua gitu, bahwa yang tidak diserahin sebagai hak asuh ini juga harus legowo juga gitu kan. Anak diberikan, kalau nggak salah peraturan di pengadilan, di bawah 12 tahun ya masih ikut ibunya. Setelah 12 tahun dia baru bisa memilih mau ikut ibu atau mau ikut ayah setelah perceraian itu. Nah, yang menjadi masalah adalah pada saat sudah yang satunya tidak diserahin hak asuh ini, harus ada kesepakatan berdua nih, harus ada berunding nih. Ini anak ini tetap yang pertama mungkin komunikasi dulu tetap berlangsung ya. Tadi ada banyak PR yang harus bekerja keras antara kedua orang tua yang sudah berpisah ini, Mbak, yang nantinya banyak hal yang mesti harus dikerjakan. Yang penting tujuannya adalah pertama fokus pada anak dulu, bahwa kita memberikan kasih sayang, pendampingan yang terbaik untuk anak, untuk kebaikan anak itu. Nomor 2, bahwa tetap ada tanggung jawab di situ, adanya komunikasi, rasa saling menghormati harus tetap kita jaga, bahwa keberpisahan ini bukan berarti seorang dia seorang, maksudnya ayah yang tidak kita harus benar-benar menjaga rasa hormat anak, tetap menghormati ayahnya pun juga menghormati ibunya. Tetap misalnya, mohon maaf kalau di Indonesia itu kelemahannya di kita, bukan di Indonesia aja, seperti di timur ya, di kawasan timur, keluarga besar ikut campur tangan di situ. Ini satu PR yang kadangkala menjadi malah beban untuk anak. Kadangkala komentarnya sudah tidak sehat gitu. Ibumu seorang begini, ayahmu seorang begini, kamu nanti begini. Jadi kemarahan mereka dilampiaskan kepada anaknya. Ini kan hal yang tidak bijaksana menurut saya. Jadi harus di-cut dulu gitu dari pihak dua keluarga besar, bahwa ini adalah tetap menjadi urusan intern keluarga itu. Anak harus dijaga dari komentar-komentar yang tidak nyaman, karena role model itu tetap harus berjalan, bahwa keberpisahan itu kan masalah orang tua, bukan masalah anak. Jadi ini diselesaikan dulu, bahwa yang bermasalah adalah orang tua saya, ibu dan bapak saya tidak bisa bersama gitu. Tapi manakala mereka tetap ibu di sana, ayah di sana, tapi tetap mereka harus kita berikan penanaman bahwa ayahmu ya tetap seorang yang bertanggung jawab, seorang yang baik, ibumu seorang yang bertanggung jawab. Di luar itu misalnya ada masalah besar, biarkan itu menjadi pribadi rahasia antara pasangan suami istri itu saja, tidak perlu keluarga besar ikut-ikutan. Nah, ini yang menjadi beban untuk anak besarnya ke depannya, nanti di langkah ke depannya. Itu yang masalahnya ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya ini hal yang kita bahas sebelumnya nggak, Ul? Kalau tentang orang tua gitu ya, sebelumnya saya menyampaikan bahwa jangan libatkan anak pada persoalan orang dewasa. Betul. Ya, Dok. Betul. Jadi anak ya punya dunianya gitu ya. Ini masalah antara orang tua, antara si ayah dan ibu sebagai pasangan. Betul. Dan anak tidak ada hubungannya dalam permasalahan ini gitu ya. Jadi prinsipnya adalah mendahulukan kebutuhan emosional dan fisik anak dibandingkan perasaan atau konflik pribadi gitu ya, si ayah dan ibu gitu. Sehingga tujuan untuk co-parenting itu bisa tercapai gitu kan. Tapi memang yang jadi masalah, dan sebelumnya kita udah bahas, menyelesaikan konflik itu menjadi PR tersendiri gitu ya, yang menjadi tantangan tersendiri, gimana kedua orang ini, ayah dan ibu ini bisa menurunkan atau mengendalikan ego mereka masing-masing untuk kepentingan si anak. Betul, gitu ya, Dok. menyelesaikan dulu masalah mereka, itu yang terpenting di situ gitu. Jadi saling menurunkan egonya. Misalnya dalam hal perceraian,
mungkin kan ada yang salah satu pihak yang salah, salah satu yang merasa benar, ya yang salah harus mau meminta maaf. Jangan di pasangannya juga ya sudah legowo, memang mungkin kehidupan tidak berjalan seperti apa yang diharapkan dan sebagainya. Kelegowoan ini yang belum selesai konflik di situ gitu. Tapi seperti seri kita sebelumnya, memaafkan tapi tidak melupakan. Artinya kita sebenarnya bisa kok memaafkan gitu ya. Kita bisa kok memaafkan, tapi mungkin melupakan bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Tapi memaafkan adalah suatu hal yang mungkin. Sehingga memang makanya nih seri ini berlanjut dong. Seri ini berlanjut. Ada kesinambungan. Iya, dari perselingkuhan, memaafkan, kemudian broken, and then sekarang kita ngomongin tentang gimana nih berdamai dalam pengasuhan gitu ya. Tapi ngomongin tadi tentang keterlibatan keluarga besar, mau itu keluarga yang utuh sekalipun, kalau keluarga besar ikut campur tangan atau punya aturan yang berbeda, itu juga jadi PR buat anak. Betul. Apalagi yang berpisah ya dok ya. Iya, kadang-kala begini, kalau kita banyak belajar maaf ya dari negara barat ya, ada di situ kan cuek ya sistemnya. Jadi urusan keluarga besar adalah keluarga sana, mereka tidak mau ikut terlibat banyak. Di situ sisi positifnya adalah makanya tingkat akhirnya gini, gangguan emosional pada anak angkanya rendah mbak. Di barat itu. Di barat. Iya, karena apa? Karena kecuekan ini yang akhirnya membuat anak tidak terikut secara emosional dilibatkan dalam konflik kedua orang tuanya yang tadi seperti Mbak Helen bilang gitu. Mereka bertumbuh berkembang dengan apa yang sudah menjadi komitmen kedua orang tua kalau mereka berpisah gitu. Itu yang menjadi sisi positif yang kita sedikit banyak belajar di situ. Bukan cuek sekali ya, apa-apa kan kadang-kadang kalau kita masyarakat timur kan apa-apa larinya ke keluarga betul. Namun dari sisi emosional kita juga harus mesti memperhatikan si anak ini, bagaimana komentar terhadap ibunya atau terhadap ayahnya yang mesti harus kita jaga supaya mereka tetap punya mbak, rasa hormat, respect yang positif. Itu yang kita jaga sampai mereka nanti besar. Toh misalnya nanti mereka tahu sebab dari perceraian itu, di saat mereka sudah besar, mereka masing-masing dengan kelegowoan kita mau bercerita pun mereka akan memahami itu kok. Iya, mereka tahu bahwa karena tidak bisa berpisah begini begitu. Tapi di saat mereka dalam proses perkembangan ini yang mesti harus kita jaga. Karena kalau menurut saya juga dok, ketika anak ini kebetulan saya lagi baca buku judulnya The Book You Wish Your Parents Had Read. Jadi ini tentang buku yang kita harap orang tua kita tuh baca gitu ya. Di sini ada disebutin sekalipun jika kamu berpisah dari pasangan, yang terpenting adalah kamu tetap menerimanya dengan cara yang sewajarnya, bahwa kamu juga bisa mengapresiasi sisi baiknya dan tidak selalu menekan kesalahan padanya. Mostly kasus yang saya lihat di sekitar juga gitu, orang tua itu ketika pasangan ini ketika mereka berpisah mungkin not in a good way gitu ya, misal pasangannya berselingkuh, mungkin ada mungkin susah untuk mengontrol diri untuk tidak menjelekkan pasangan di depan anak. Nah itu gitu kan dok. Itu yang mesti kita jaga gitu. Betul, karena kan kalau misalkan betul tadi, kenapa kita orang tua harus menahan egonya untuk tidak menjelekkan mungkin suami atau istrinya, karena nanti kan di selama perkembangannya mungkin ya anak akan membaca, oh ternyata meskipun orang tua kita sudah berpisah, tapi mereka tetap bisa berkomitmen untuk menjaga nama baik satu sama lain. Betul. Gitu kan. Tapi akan berbeda kalau misalkan orang tuanya udah saling menjelekkan satu sama lain, karena di buku ini ada disebutkan bahwa ternyata seorang anak itu menganggap dirinya merupakan bagian dari orang tuanya. Ketika ibu atau ayahnya dicap sebagai orang dalam tanda kutip jahat, itu dia mengidentifikasikan ternyata ke diri mereka sendiri. Itulah yang kita jaga gitu kan. Itulah yang mesti harus kita jaga, bahwa oh seperti itulah nanti kok saya lahir dari perempuan yang seperti ini, mohon maaf, atau laki-laki yang seperti ini. Ini kan sudah tidak sehat dalam perkembangan dia nanti. Itu yang mesti harus kita jaga gitu. Karena mungkin akan menjadi ini juga ya,
akan menjadi dampak kepada anak ini merasa unworthy, berhak nggak sih saya disayang sama orang gitu karena Akhirnya punya berpengaruh pada pengalaman. self esteemnya dia gitu, yang ini akan mengalami penurunan tadi dalam jangka waktu yang lama, dan itu tidak mudah loh untuk membangkitkan lagi self esteem pelan-pelan ke atas. Itu butuh waktu yang panjang dan butuh kerjasama antara kedua belah pihak untuk saling menahan egonya masing-masing. Sudahlah gitu, yang terbaik apa sih prinsipnya, yang terbaik untuk kebutuhan anak, untuk perkembangannya dia yang mesti fokus kita ke sana. Karena kalau ngomongin manfaat, Dok, saya pernah baca satu artikel atau tulisan gitu ya yang mengatakan bahwa anak yang broken home tuh atau tadi yang disebut broken home yang orang tuanya berpisah, katanya mereka lebih memiliki kemampuan mengatasi masalah jauh lebih baik daripada anak yang lain ketika yang perlu digarisbawahi ya, ketika orang tuanya tadi mampu bekerja sama. Jadi akhirnya dia melihat bahwa oh masalah itu bisa kok diatasin gitu ya. Jadi lebih terlatih gitu ya akhirnya nanti dewasa dia karena mengamati dan banyak belajar dari situ gitu, sisi positifnya loh ya. Banyak belajarnya, oh ya problem seperti ini, jadi mereka lebih tough gitu, lebih tangguh untuk menghadapi masalah-masalah yang kedepannya nanti terjadi begitu. Karena melihat orang tuanya berkonflik tapi mereka bisa berdamai gitu ya, mampu berkomunikasi, akhirnya mereka belajar sesuatu. Kayak role model tadi kan, anak cenderung belajar dari mencontoh. Ketika mereka lihat orang tuanya dengan konflik yang luar biasa, apapun alasan perceraiannya ya misalnya ya, tapi mereka bisa berkomitmen dan punya tadi satu tujuan yang sama, mereka akan belajar sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya. Sehingga secara nggak langsung juga meningkatkan problem solving mereka ya dalam mengatasi masalah. Itu nanti makanya di sini kalau temanya kita bilang co-parenting itu tadi, jadi akhirnya kalau ada kebersamaan yang sudah terjalin, satu tujuan, ini anak ini dengan pola aturan yang sama dari dua rumah maupun keluarga, ibunya yang sudah menikah lagi, ayah yang sudah menikah lagi, tapi aturan yang sama, satu tujuan, maka di situ anak merasa tetap walaupun kedua orang tua saya berpisah dengan mereka punya keluarga masing-masing, tapi mereka tetap punya satu tujuan nih, untuk bisa membesarkan saya, mendampingi saya, menyelesaikan masalah saya ke depan, dan dia tidak akan mencari ke tempat yang lain. Nah ini yang kita jagakan seperti itu. Berbahayanya, makanya saya bilang anak broken home itu bukan anaknya, tapi orang tuanya dulu yang bertanggung jawab. Kenapa dia menjadi broken home? Istilah broken home bukan hanya pada perceraian loh ya. Iya kan? Rumah tangga yang harmonis pun bisa dikatakan banyak anak itu broken home karena nggak ada komunikasi di dalamnya. Ya kan? Dia hidup, yang satunya bekerja, ayahnya bekerja, ibunya bekerja, nggak ada komunikasi, itu broken home tuh. Broken home. Jadi jangan hanya bilang anak broken home itu korban perceraian, tidak. Bahkan keluarga yang utuh pun bisa menjadi tadi broken saya bilang home. Mbak, korban keluarga yang utuh pun bisa menjadi dia menjadi broken home gitu. Jadi itu yang mesti harus kita kita benar-benar maksudnya kepada masyarakat bahwa broken home itu seperti apa sih? Karena memang tanggung jawab kedua orang tuanya yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh itu yang menjadikan anak broken home, mau itu di keluarga yang utuh maupun keluarga yang bercerai. Iya, tapi memang resikonya lebih tinggi pada keluarga yang bercerai. Tapi ya tadi seperti Mbak Aulia bilang, di keluarga utuh pun bisa menjadi broken home, nggak ada komunikasi sama sekali. Dan itu saya banyak menemui kasus di poliklinik. Iya dok, saya tapi nggak ada sama sekali dok, saya nggak pernah didampingin, nggak pernah ditanya apapun. Jadi saya kadang-kadang suka agak kejam ya komentar saya, bapak ibu ini punya anak bukan seperti Anda punya tanaman loh, saya bilang gitu. Tanaman, hewan aja mesti kita ajak bicara, kita elus-elus, setiap hari kita kunjungi, gimana kamu, kalau nggak seminggu apa kita tanya. Lah kalau punya anak cuma sekedar dikasih makan, dikasih uang, dikasih fasilitas, terus dia tidak secara kasih sayang, tidak Anda dampingi, percuma dong kan, seperti itu. Iya, ini yang menjadi anak menjadi broken home itu gitu kan. Ini jadi satu pembelajaran banyak kasus di lapangan seperti itu sih. Dan ini memang terjadi. Kami psikolog kebetulan ada program namanya Psikolog Goes to School dong. Jadi selama saya bertemu gitu ya dengan siswa-siswa di sekolah SMA, banyak anak-anak yang tadi
keluarganya ada ayah ibunya tidak bercerai, mereka tetap bersama-sama, tapi orang tuanya tanda kutip nggak peduli, nggak ngurus, diurusnya sama siapa, sama neneknya, hidup di alam mereka sendiri-sendiri, bapaknya sibuk sendiri, ibunya sibuk sendiri, yang penting mereka bilang ada uang, apa-apa dikasih, ini dikasih. Bahkan kadang-kadang secara materi juga nggak dikasih, semua dari neneknya itu yang sering itu nenek yang sering menjadi ini ya, kan, neneknya kakek apa yang ngurus mereka, orang tuanya di mana nggak tahu, katanya udah kerja di Arab gitu kan, di mana ibu gitu. Lagi sibuk juga, jadi walaupun ada HP gitu ya, mereka nggak ada komunikasi, kan mungkin aja ya orang tua jauh kerjanya LDR gitu kan, LDM, tapi tetap berfungsi keluarganya karena mereka ada komunikasi, ada kehangatan, ada cinta gitu. Setiap hari ada. Karena kan sekarang teknologi udah luar biasa ya dok ya. Iya. Tapi ya gitu, ada anak-anak yang satu kota, satu pulau, ada HP, tapi ya tadi fungsinya nggak berjalan. Fungsinya nggak berjalan. Jadi merasa dia tidak saya ini ada untuk apa ya dok ya, maksudnya hidup saya jadi tidak pernah dekat. Jadi ada banyak kasus anak ini sudah mahasiswa, sudah kuliah, bahkan dia bekerja. Saya nggak dekat dengan orang tua saya, nggak cerita, memang nggak dekat dok dari kecil. Bagaimana ibu saya bekerja sendiri, bapak sendiri, jadi tidak ada kedekatan akhirnya dengan nenek. Bukan kita meremehkan nenek, tidak ya, artinya anak kan kalau merasa apa ya mbak ya, kalau dengan nenek misalnya dia full diasuh sama neneknya, kok saya diasuh sama nenek ya gitu. Jadi mempertanyakan Apalagi kalau dia bergaul, dia ketemu dengan teman-temannya yang ke sekolah diantar ibunya loh. Jangan remehkan kita menjemput anak, mengantar anak sesekali, itu di situ ada pola komunikasi bahwa oh saya merasa didampingi, jadi cerita apa ibu saya mendengarkan cerita saya, bapak saya mau ketemu dengan guru, kalau ada pertemuan, itu hal yang sederhana tapi bagi anak merasa bahwa oh aku ini ada, aku ini memang benar-benar dibutuhkan, diberi kasih sayang sama orang tuaku. Itu kan hal yang sederhana yang tetap harus kita jaga. Nah ini nyambung nih ke pertanyaan yang selanjutnya kan, yang tadi bahwa orang kan berarti kehadiran orang tua untuk memenuhi afeksi anak kan. Nah, apa perbedaannya antara co-parenting yang sehat dan pengasuhan yang hanya sekedar berbagi tanggung jawab anak, dok? Kan kadang juga, misal bahkan di keluarga yang utuh pun kan tadi dokter sempat mention juga, ya udah ini kan tugas ayah kan cari nafkah, ya udah ini uangnya. Gitu. Ayah ini sibuk cari kerja atau ibu ini sibuk cari kerja. Yang penting kan sudah memenuhi kebutuhan kamu gitu. Nah, apakah bagaimana sebenarnya co-parenting yang sehat supaya ini tidak hanya sekedar berbagi tanggung jawab terhadap anak gitu. Menurut Mbak Helen sama Dr. Lucy gimana? Ya jadi memang banyak banget ya yang berhadapan dengan kondisi tadi berbagi peran, dan sebenarnya balik lagi tadi kalau cuman sekedar kita ngomongin peran ayah cari nafkah, ibu tugasnya masak gitu ya, itu kan peran itu menjadi kesannya hanya sesuatu yang apa tuh bahasanya tuh dok, kayak yang fisikal banget gitu. Sedangkan kalau dalam pengasuhan kan kita harus melibatkan emosi kita, rasa cinta kita, komitmen kita, harus punya tujuan, dan tujuannya kan bukan hanya sekedar isi perut gitu ya, atau apa yang tampak dari luar, kebersihan rumah rapi, nggak cuma sekedar itu, tapi emosi-emosi atau bumbu-bumbu cinta yang ada di dalamnya gitu. Nah itu yang memang balik lagi komitmennya ya dok ya. Betul. Bagaimana dalam berumah tangga, baik itu ketika berpisah maupun masih bersama, cinta itu yang harus ditumbuhkan sehingga anak kita dan termasuk diri kita ketika kita punya hidup yang hati yang damai, yang penuh kasih sayang gitu ya, yang bisa accept dengan apa-apa yang sudah terjadi, itu akan mengantarkan kita kepada jiwa yang sehat nggak sih, balik lagi gitu ya nggak dok? Iya betul. Kalau tadi co-parenting yang sehat itu tadi yang prinsipnya setelah berpisah ataupun kita membenahi ya, ini kan kasusnya tadi yang tadi saya mention tadi ya, ada rumah tangga tapi seperti tidak rumah gitu, tidak ada nyawanya di situ, tidak ada kasih sayang, ataupun yang sudah berpisah sama saja sebetulnya. Harus ada kesepakatan dulu nih bersama, gimana si anak ini nanti tumbuh kembangnya. Yang pertama pola komunikasi dulu, komunikasi harus mau
walaupun tinggal jauh di mana, terpisah pulau atau bagaimana, harus mau ada komunikasi yang tetap terjalin antara anak dan bapaknya, orang tuanya, maupun Atau terpisah. ibunya. Iya, bapaknya memberikan penghargaan atau itu tetap berhubungan lewat WA atau video call dan sebagainya. Apapun itu sebenarnya manfaat teknologi ini luar biasa. Jadi tidak ada alasan lagi untuk apapun alasan itu gitu ya. Itu dulu harus ada komunikasi. Setelah ada komunikasi, nah nanti orang tua tetap di awal kesepakatan tadi nih, bagaimana nih anak ini mau dibawa kemana nih, sesuai dengan perkembangannya dia keminatannya ada di mana, sekolahnya bagaimana, kesehariannya bagaimana, harus mau mengikuti di situ day by day tiap hari gitu. Walaupun dia tinggal sudah punya keluarga sendiri pun sama-sama tetap harus ada komunikasi dulu. Setelah komunikasi ada kesepakatan bersama untuk tadi seperti Mbak Ellen bilang, ada kasih sayang, ada pendampingan. Kalau ada masalah, ini bapaknya misalnya tahu ada masalah begini ya, ibunya ngomong ini ada masalah begini, ini harus diambil langkah seperti ini. Sebetulnya kalau saya boleh bilang, rumah tangga itu kan gini ya, kita tuh sudah tahu kalau kita berumah tangga kita sudah tahu watak masing-masing pasangan, betul nggak sih? Iya kan ya. Namun anak ini kita sudah tahu watak anak kita masing-masing. Kalau itu yang sehat loh ya, jadi satu rumah tangga. Namun ketika kita menentukan berpisah atau bercerai, itu adalah persoalan pribadi kita. Benar. Anak ini kan tetap bertumbuh berkembang dengan dirinya sendiri. Nah, ini butuh kepemahaman kita bersama bahwa oh anak ini maunya ke sini. Yang satu misalnya anak pertama sifatnya kayak gini. Oh ya nanti dia akan ke sana. Hanya berjalan sesuai dengan alurnya mereka kan. Hanya kita rajin saja mendampingi mereka, bertanya tentang hari-hari mereka, kebutuhan mereka apa, yang belum terpenuhi apa yang mesti dibantu oleh bapak, apa yang dibantu sama ayah ataupun ibunya kalau misalnya terpisah ya kan. Tapi sebetulnya kita sudah tahu kok sifat masing-masing anak ini seperti apa gitu ya. Yang anak itu kan sudah, kalau orang tua mau benar-benar belajar ya harus mau mempelajari karakter anak kita masing-masing gitu. Jadi mempelajari karakter anak itu adalah tugas orang tua dari awal. Di luar keputusan nanti dia mau berpisah ataupun tetap bersama dalam rumah tangga, itu masalah pribadi kedua orang tua, itu tidak boleh diikut campurkan dalam si tumbuh kembang anak ini. Jadi kita tetap harus punya hal yang support mereka sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing supaya tidak terganggu secara emosional. Iya, komunikasi tetap terjalin. Oh ya, si anak ini sifatnya kayak gini nih gitu ya. Jadi oh berarti dia modelnya kayak gini, nggak bisa banyak sekolah seperti ini. Ayo gimana, apa kesulitannya, gimana di sekolah, ada yang anak-anak yang seperti itu. Nah itu yang mesti harus kita rajin-rajin mau berkomunikasi. Nggak sulit kok Mbak, hanya kita mau meluangkan waktu kalau menurut saya. Setelah kamu berpisah, kita meluangkan waktu. Oh iya ya, saya ada tanggung jawab nih, saya punya anak di sana gitu. Jadi saya harus meluangkan waktu komunikasi, apa-apa saya WA, apa kebutuhannya dia gitu. Jadi hal ini yang co-parenting yang berjalan yang sehat kan seperti ini ya Mbak ya. Artinya sudah ada pola dasar yang kita tahu bahwa sifat anak kita masing-masing ini seperti ini gitu. Jadi itu sudah menjadi keberlanjutan yang nanti membawa anak kita sama-sama membesarkan dia sampai nanti dia selesai masa sekolahnya, dia mau menentukan bekerja ini itu, hanya kita mengikuti saja alurnya. Terus mendampingi. Iya, cuman pendampingan ini yang tidak pernah boleh lepas gitu. Kalau di sisi emosional itu, gitu kan. Anak selamanya akan menjadi anak gitu Iya, ya. Tapi tidak. mungkin dia akan bertambah peran. Kelak semakin besar dia punya peran sebagai suami atau istri Iya, dari orang lain gitu ya. betul. Jadi sehingga kita harapannya bisa mendampingi terus gitu. Gitu. Dan tadi ngomongin tentang orang tua harus memahami anak. Saya setuju. Karena kalau ngomongin tentang buku yang tadi Aul Mbak juga baca gitu ya Dok, yang seringkali anak yang banyak memahami perasaan dan masalah orang tua, anak yang akhirnya harus oh iya ibuku lagi sedih, oh iya ini gitu-gitu ya. Anak yang kebanyakan memahami kita, tapi kita karena
apa ya, kita menganggap ya tadi kita terseret-seret oleh masa lalu atau masalah kita, Iya, sehingga kita berharap semua orang mengerti masalah kita, termasuk anak kita gitu. Dan balik lagi tadi, fokus pada co-parenting adalah bagaimana fokus pada peran kita sebagai orang tua gitu ya, Dok ya. Betul. Bukan sebagai mantan pasangan. Betul. Karena kalau mantan pasangan tuh pasti ada aja gitu ya, Iya, kayak masalah kita untuk memaafkan, untuk menerima itu bukan hal yang mudah ya gitu. Tapi kalau untuk demi anak kita harus, ini peran kamu sebagai orang tua loh di situ. Bukan sebagai mantan pasangan, jangan. Orang tua nih akan membesarkan anak bersama-sama nih dengan role model yang kita jaga gitu. Tadi termasuk kita menekan ego kita untuk tidak menjelek-jelekan satu sama lain, tetap bisa berkomunikasi dengan baik demi kemajuan anak ini, perkembangan sekolahnya bagaimana, perkembangan pergaulan, sosialisasi emosional dia bagaimana, tetap harus kita jaga di situ gitu. Sehingga balik lagi prinsipnya adalah bagi orang atau pasangan yang berkonflik dan memiliki anak, selesaikan konfliknya gitu ya, Dok ya, sehingga proses co-parenting itu dapat berjalan dengan lebih baik dibandingkan dengan pasangan yang masih berkonflik. Tapi satu hal nih, Dok, yang saya sering ketemu adalah orang tua atau pasangan ini, mantan pasangan ini yang lari dalam perannya gitu. Jadi bukan dia nggak bisa akhirnya diajakin berkomunikasi gitu ya. Ayo kita gimana nih ngebesarin anak. Nah, itu nggak bisa karena dia menghilang, kabur gitu ya dari Banyak kasus perannya. yang seperti itu, banyak Jadi susah sekali. sekali untuk Susah sekali. terjadi co-parenting. Nah, Iya, dia tidak tahu efeknya bagaimana nanti ke depannya untuk anak ini. makanya isu fatherless gitu ya atau motherless itu menjadi sesuatu yang hype banget gitu ya, karena kenyataannya bukan mereka susah diajak komunikasi dalam tanda kutip ya, tadi masih bisa didiskusikan, tapi ini menghilang. Hilangnya nggak tahu, ada kan yang viral itu kan. Dan sebagian besar sedihnya adalah peran ayah yang banyak hilang. Nah, Gitu. itu dia. Entah, dan nggak tahu kenapa yang selalu dijadikan alasan adalah ayah bekerja. Ayah sibuk, ayah kerja, kayak gitu. Itu kan menjadi sesuatu yang sebagai anak kita dengar ya, kayak memangnya di antara 24 jam itu tidak adakah waktu yang bisa diluangkan untuk kita gitu. Bahkan saya punya ibu yang bekerja juga gitu ya. Bahkan ibu yang bekerja pun Masih bisa bisa pasti gitu gitu. ya. Ibu tuh pasti kan akan meluangkan waktu untuk anaknya gitu. Sehingga kan akan muncul pernyataan dari anak, aku tuh nggak pernah milih untuk dilahirkan gitu Iya. kan. Itu dia. Itu kan jadi sedih ya, Dok. Iya, jadi kayak sedih. Kan makanya anak itu kan tidak pernah bisa memilih saya lahir di keluarga manapun. Tapi ketika Anda diberikan amanah, ketika Anda diberikan anak, itu tanggung jawab yang besar. Jadi orang tua harus, oh iya ya, kita dulu minta misalnya habis menikah, ya Allah berilah saya keturunan dan sebagainya. Setelah dikabulkan sama yang punya hidup dan kemudian kita diberikan anak, itu hal yang tidak mudah loh untuk seorang ibu dan ayah dua-duanya gitu untuk bisa berperan ke depannya. Dan nanti ada kasus juga Mbak yang tadi ketika co-parenting itu berjalan, nah tantangannya adalah dari pasangan yang baru. Pasangan yang baru ini bagaimana bisa dia beradaptasi. Kalau saya boleh bilang, kalau ada yang baru masuk, sekarang yang beradaptasi siapa? Yang baru kan? Betul. Tapi Yang kebanyakan baru anaknya masuk. ya. Kebanyakan anaknya yang disebut korban. Kamu harus mau begini loh, jangan. Betul. Iya, yang baru itu yang harus mau beradaptasi, harus mau menyelami anak, harus mau belajar, oh Berkenalan anak ya, ini berkenalan, sifatnya bagaimana, dekat dulu dengan anak, seperti ini, diajak komunikasi dulu. Itu tugas orang tua loh, tugas dari si pendamping yang baru ini. Kalaupun pada awalnya ada beberapa kasus yang nggak disetujui, dia menikah lagi, oh ya sudah, ya setuju dan tidak setuju itu kan satu hal yang memang wajar harus terjadi kan. Tadinya dia dihadapkan pada, oh ibu bapak saya sudah masih bersama, kemudian menikah lagi dan ini ada orang baru masuk dalam kehidupan saya, bagaimana? Saya nggak mau. Wajar seorang anak berperilaku seperti itu. Tapi, nah langkah-langkah selanjutnya ini tidak mudah. Jadi si yang baru ini harus mau, saya bilang, harus mau masuk beradaptasi, belajar, mempelajari karakter
masing-masing anaknya, sehingga sampai entah kapan dia sampai diterima butuh waktu pasti, tapi itu adalah proses yang harus dijalani. Kasarannya kan nggak hanya kepingin ibunya atau bapaknya saja. Iya, betul. Harus mau dia belajar ke anak-anaknya, harus mau dia mau masuk ke dalam keluarga itu. Kalau saya boleh belajar, tadi kan saya sempat ngobrol, ada satu pasangan artis gitu ya, yang dia berpisah. Ketika diwawancarai si anak ini, peran bunda yang dipanggil bunda, yang ibu yang baru itu luar biasa, men-take over itu semua sampai apa namanya, kehidupan yang tadinya dia ya namanya kaget ya, dia berpisah itu kan bukan hal yang mudah. Sampai sisi emosional di situ ada peran langsung diambil alih sama bundanya yang baru, dan itu tetap, tapi dia menghormati ibu kandungnya. Itu kan satu proses perjalanan, tapi itu hal yang kita ambil dari sisi positif. Jadi kalau kita lihat gosip apa ya, itu kalau saya sih bukan hanya sekedar apa ya Mbak, ketenaran mereka, tapi cara mereka untuk belajar, untuk menghadapi masalah, untuk bisa saling bekerja sama dengan pasangan yang baru supaya tadi terjadi co-parenting yang baik. Ini yang tidak mudah, dan kita harus belajar dari situ nih. Oh ternyata berhasil ya si anak ini menjadi pribadi yang baik, yang bisa dia berkembang. Akhirnya dia mau belajar, mau menerima pasangan masing-masing dari pasangan barunya. Itu kan bukan hal yang mudah, butuh proses juga gitu. Dan itu yang menjadi PR besar seorang yang berpisah, maksudnya pasangan yang berpisah seperti itu gitu Mbak Ellen. Jadi PDKT itu nggak cuman dengan pasangan pacarnya iya. misalnya si ayahnya atau ibunya, tapi PDKT juga dengan anaknya. Betul. Jangan lewatkan part itu gitu. Jangan ya. lewatkan part itu, tapi kan akhirnya kan kita harus ke co-parenting lagi kan. Yang baik kan melibatkan pasangan yang baru nih Mbak. Seandainya dia sudah menikah lagi gitu. Betul. Ini co-parenting harus di dua rumah yang berjalan, tapi dia di satu kesana kemari tetap sama, tetap didampingin, tetap diberikan kasih sayang, tetap diberi support yang bagus, supaya dia merasa oh walaupun keluargaku ini tidak utuh, tidak seperti orang yang lain yang punya bapak ibu yang tetap bersama, tapi aku bisa kok gitu, aku bisa melewati ini semua, dan aku bisa tumbuh jadi anak yang maksudnya tadi seperti Mbak Helen bilang, lebih bisa menghadapi masalah, bisa mengatasi satu persatu masalah kehidupanku, yang anak-anak yang seperti ini kan yang kita inginkan sih ya Mbak ya. Karena co-parenting yang sehat justru akan membuat anak senang. Saya pernah Betul. baca satu kutipan omongan gitu ya, wawancara. Dia ngerasa senang karena dia bilang saya akhirnya punya 2 ibu dan 2 ayah gitu ya. Dan dia sangat happy dengan 2 ayah dan 2 ibunya, karena ngerasa malah lebih lengkap, penuh cinta. Ketika tadi dua-duanya berjalan, 2 rumah ini berjalan dengan komitmen yang sama dan kasih sayang yang utuh, yang penuh gitu ya Dok ya, yang indah, dan itu akan membuat anak justru beruntung. Pemaknaannya bergeser gitu ya, daripada dia menyoroti tentang perpisahan tadi, tapi pemaknaannya keluarganya bertambah. Iya, bertambah, keluarganya bertambah. Kasih sayangnya menjadi lebih banyak. Itu pemandangan itu yang penting Mbak untuk anak itu ke depannya. Itu juga ini sih menurut saya lebih ke kelogowan juga dari pasangan yang baru untuk memahami bahwa komunikasi yang tercipta antara pacarnya gitu ya dengan mantan itu adalah komunikasi sebagai orang tua, bukan sebagai ex lah bahasanya Iya, gitu betul, ya. betul, Itu kelogowan itu kan juga harus harus dilatih juga kan Dok, karena jangan sampai kayak cemburu buta. cemburu, kok nggak usah ngomongin anak kayak gitu ya Dok ya. Jadi kan co-parentingnya nggak jalan. Juga punya PR untuk menyelesaikan konflik pribadinya dulu kan Mbak. Di awal Konseling. kita dia kelegoan, pendewasaan bahwa tidak segala sesuatunya berjalan mulus dalam kehidupan dia gitu. Ini kan juga nggak semua pasangan mampu mantan lah ya mampu melewati itu gitu, bahwa saya bisa menerima bahwa kayak gini ini harus disembuhkan dulu dalam tanda kutip gitu. Dan proses penyembuhan itu kan nggak sama sih Mbak untuk masing-masing pasangan. Nggak semudah ada yang orang gampang memaafkan, bisa menerima, itu belum bisa gitu kan. Ya sudah dimaafkan tapi belum bisa menerima. Nah kalau diajak komunikasi masih nggak enak.
hati-hati dengan cemburu ya, karena sekarang banyak banget kasus-kasus Iya, beberapa waktu kejahatan terakhir. gitu ya karena kecemburuan, makanya kita harus bisa mengelola itu. Benar-benar. Terus ini juga, nah mungkin sahabat jiwa yang nonton ini akhirnya tersadar, mungkin ada di dalam kondisi berpisah dan akhirnya tersadar bahwa oke, kayaknya emang kita salah nih dalam mengasuh, pola asuh yang kita terapkan salah dan pengen memperbaiki nih gitu. Kira-kira dari mana dulu mereka harus memperbaiki dan apa langkah-langkahnya supaya bisa terwujud co-parenting yang sehat itu, Dok? Sama Mbak Helen. Nanti lengkapi ya dok ya. Kalau dari saya tadi satu hal yang paling utama adalah selesaikan dulu konflik sebagai setuju. pasangan, Saya. mantan pasangan Itu apapun dulu sebenarnya. nomor satu. Betul. Selesaikan dulu Selesaikan. konflik kita. Betul, pribadi konflik kita. itu kalau udah bisa diselesaikan, mungkin nggak langsung selesai, pasti masih ada rasa benci mungkin, dendam, amarah, apapun dan itu sebagainya sebutannya. masih lah ya. Tapi Itu berproses. wajar tapi kan Dengan sebenarnya. apapun Wajar dong. kisahnya Betul, gitu ya. apapun penyebabnya, kemudian akhirnya mereka berkonflik gitu kan, pasti ada tersisa emosi-emosi negatif. Tapi yang pertama sebelum kita ngomongin tentang co-parenting, maka selesaikan dulu. Iya, betul. Gitu. Itu satu, selesaikan. Kalau nggak bisa selesaikan sendiri, minta bantuan keluarga, minta bantuan profesional, advokat sangat, atau iya. apapun itu. Karena harus selesaikan, ingat bahwa konflik itu akan memberikan dampak pada tumbuh kembang anak. Betul. Itu. Dan yang kedua, yang paling penting adalah jangan libatkan anak pada persoalan orang dewasa. Betul. Itu yang komitmen itu yang rasanya harus terus dipegang Sepanjang waktu hidup gitu ya. Bahkan sepanjang meskipun hidup. anaknya sudah besar Iya, gitu iya. ya. Itu sudah. adalah konflik ayah dan Iya, ibu. Kamu baik aja sama ayah, sama Iya, ibu gitu ya. Pun misalnya tadi dalam tanda kutip ayahnya kabur dari peran itu, hilang gitu ya. Maka menurut saya juga kita sebagai orang tua tunggal gitu yang benar-benar tunggal nih dalam arti seorang ini, ibu, misalnya iya. gitu ya. Kita jangan ragu juga minta bantuan dari keluarga besar untuk membantu menjalani peran itu. Dalam konteks misalnya tadi kan ada isu fatherless gitu ya. Saya pernah dengar bahwa ketika kita memang nggak ada father gitu di dalam sebuah rumah itu, kita bisa minta bantuan kakek ataupun paman. Ada peran gitu. yang menggantikan pamannya atau kakeknya apabila si beliau ini belum berpasangan lagi. Kembali lagi kalau berpasangan lagi ya si orang baru ini harus mau Menjadi peran, mengisi menjadi- peran mengisi gitu. peran men-take over semuanya dengan baik gitu. Terus apa lagi? Komunikasi tadi ya dok Betul, yang disampaikan, komunikasi komunikasi, yang baik. kompromi, aturan yang mau dibangun harus sama. Tadi 2 rumah 1 tujuan. Kalau ada 2 rumah, satu bilang jangan makan es krim, satu boleh ya itu Ya. hal sepele aja itu udah Berarti jadi. rules-nya harus sama. Betul. Rules-nya harus sama. Aturannya Anak akan harus memilih sama. sesuatu yang enak dong, sehingga akan mempengaruhi pemahaman dia juga tentang dunia, tentang apa yang terjadi di sekitarnya gitu. Jadi ya aturan harus sama, kompromi misalnya tadi, kemudian tujuannya juga harus sama. Dan ngomongin tujuan ini baik itu co-parenting maupun parenting atau kita sebelum awal misalnya belum menikah nih, itu juga harus dibicarain ya dok ya. Ini nilai-nilai apa sih yang mau kita pegang, mengasuh anak nanti mau kayak gimana itu harus dibicarakan gitu. Terus kemudian apalagi ya ya tadi sih komunikasi tadi dan bekerja sama dengan pasangan yang baru. Betul. Ketika udah punya pasangan yang baru, maka libatkan dan bekerja sama dengan baik. Jangan sampai pasangan baru juga menjadi insecure gitu ya tadi, akhirnya membuat dia cemburu buta gitu ya dok. Iya dan sebagainya itu sih sebetulnya urut-urutnya sudah Mau ditambah lagi dong? ya apa ya sudah. Nah juga dijaga peran keluarga besar. Betul. Sampai sejauh mana dia melangkah atau cukup sudah gitu. Terkait intervensi. Iya, gitu ya. terkait intervensi. Jangan kita terlalu juga membiarkan keluarga besar intervensi masuk karena berbahaya tadi. Yang marah masih keluarga besarnya. Iya. Sementara yang berpasangan sudah santai, sudah Coba mantan berdamai ini gitu. sudah berdamai, berusaha bahkan mungkin sudah berusaha berdamai. Betul. Namun apabila intervensi dari keluarga besar ini masih hebat, bayangkan Mbak, anak-anaknya bagaimana? Mereka sudah merasa bahwa oh baik-baik saja ibu dan bapak ini walaupun berpisah, tapi ketika keluarga besar tidak mampu mengerem intervensinya, tetap ada yang merecokin lah, tetap ada yang ngomongin ibu mungkin begini kan namanya selentingan ya. Orang banyak paman, bibi, bahkan nenek, kakek komentarnya yang tidak nyaman. Manakala mereka misalnya berlibur, ketemu, silaturahmi dan sebagainya, itu kan hal yang wajar yang kita harus tetap
sebetulnya tetap menjalin silaturahmi ya Mbak ya. Kan tidak boleh terputus nih, misalnya tetap harus dia mengenal neneknya, harus tahu dia kadang berkunjung ke sana. Namun ketika intervensi ini masih kencang, kan jadi co-parenting ini menjadi tidak sehat. Yang terakhir itu yang mesti harus kita jaga terkait dengan masyarakat ketimuran nih gitu. Yang tadi saya bilang kasus di barat, di bule, di negara barat dengan negara timur ada perbedaan besar di sini, dan itu sangat-sangat menentukan gangguan mental emosional yang terjadi pada anak. Jadi anak kan kesannya, kenapa bapakku dikomentarin jelek ya, gini-gini, identifikasi akhirnya dia nggak ada rasa percaya diri karena bapaknya dijelek-jelekan sama keluarga, ibunya pun sebaliknya. Itu yang harus kita jaga, dan ini yang harus menetralisir adalah masing-masing mantan tadi harus mau mengekat itu. Sudah nggak boleh, selesai, ini urusan kami, urusan pribadi kami. Ya kalau memang mau ketemu, mau kangen, ya sudah ketemu saja. Tidak perlu berkomentar hal-hal yang tidak penting. Nah itu kan nggak penting sebetulnya ya, yang akan menjadi semakin anak ini menjadi lebih tidak nyaman kan. Nah ini harus dijaga. Itu saja sih tambahan. Karena apa, kalau menikah itu adalah dua keluarga, maka ketika berpisah yang berdamai juga nggak hanya si pasangannya, tapi keluarganya juga harus ikut berdamai. Karena kan kadang yang namanya keluarga, kalau misalkan satu keluarga ini disakitin kan biasanya yang lebih tuh kan keluarga yang saya udah besarin anak saya kayak gitu-gitu. Itu yang mesti harus kita jaga betul Mbak. Bukan kita tidak tadi yang maka peran intervensi keluarga besar ini yang mesti harus kita jaga, sejauh mana mereka boleh masuk, sejauh mana mereka stop, sudah selesai gitu. Ini urusan intern kami gitu, biarkan kami menyelesaikan, kami berjalan sudah sampai di mana, itu yang mesti harus kita kontrol juga gitu ya. Dan satu lagi Dok, kalau saya boleh menyarankan mungkin terkait dengan co-parenting, meskipun sudah berpisah mungkin tetap ada satu agenda pertemuan kali ya. Jadi supaya nggak benar-benar dia sama ibu, dia sama ayah gitu, seolah-olah nggak ada komunikasi nih gitu. Mungkin nggak ada salahnya ketika, tentu saja butuh waktu, butuh proses, ketika semua sudah berdamai mereka bisa berkumpul bersama-sama ngelakuin agenda keluarga bareng-bareng, dan tentu saja tetap ada batasan, karena kan ini bukan pasangan ya, ini mantan pasangan, tentu ada batasan komitmen yang harus dipegang. Tapi momentum ngumpul bareng, sesimpel ngambil rapot bareng-bareng acara sekolah bareng-bareng gitu ya, acara wisuda betul jadi nggak yang benar-benar nggak mau ketemu atau apa, itu yang kelihatannya dua rumah satu tujuan, tapi sebenarnya anak bisa membaca nggak akur nih, soalnya nggak mau ketemu. Ada satu kasus baru kemarin terjadi ketika teman saya, anaknya, Mbak, anakku kepingin wisuda, kepingin dua-duanya hadir, antara mantan dan maksudnya dia sudah berkeluarga, mantan suaminya udah berkeluarga. Aku bilang nggak bisa begini, anaknya histeris. Salah anaknya, padahal lulus wisuda kan. Ya gimana, memang berarti kan ya anak maksudnya ingin datang hadir di masa yang memang momentum yang berharga buat dia, tapi kedua orang tuanya nggak bisa hadir dengan keterbatasan masing-masing tadi. Mungkin egonya belum selesai gitu kan, masalah konfliknya gitu. Si anak jadi merasa, ya saya hanya bisa memberikan masukan, ya itu usulan anak loh, tolong dipertimbangkan. Saya bilang gitu, jangan sampai terabaikan gitu, karena nggak ada namanya mantan anak. Ya semua tetap menjadi anak bersama, kan bersama ini akhirnya dua rumah. Tapi itu tidak terjadi, dan akhirnya anaknya jadi histeris, jadi kayak bagaimana ya, sesuatu yang nggak nyaman ya dia ya. Itu yang pengalaman yang ekstrimnya. Bahkan ada pasien yang menikah pun orang tuanya nggak boleh barengan. Makanya ada istilahnya sekarang mingle party. Iya betul. Ada seorang yang bilang gitu, jadi orang tuanya nggak mau barengan Dok, pernikahan loh, padahal orang anaknya tuh pingin orang tuanya tuh di depan barengan, tapi karena mereka berkonflik, mereka nggak mau bareng-bareng, ditambah menjaga perasaan pasangan baru gitu ya. Itu yang akhirnya jadi masalah gitu ketika konflik tadi belum diselesaikan. Tapi ngomongin tadi artis yang lagi hits juga, Ikke Nurjanah, dia kan dia bercerai dengan mantan suaminya lah, terus anaknya menikah kemarin dan dia bareng-bareng, itu kata keinginan si anak.
sehingga si Ike Nurjanah ini sama mantan suaminya nih nyanyi bareng gitu. Jadi dia tadi memenuhi kebahagiaan atau harapan anak ketika udah lama banget nggak bareng-bareng dalam momentum yang suci pernikahan tadi. Itu ya itu bukan hal yang mudah loh ya. Tapi mereka, saya salut loh, mereka bisa berjalan seperti itu. Berbeda dengan ada satu kasus lagi kan yang satunya pingin hadir merayakan sendiri, yang sini ibunya merayakan sendiri. Dan yang satunya merayakan sendiri, si ibunya nggak mau hadir di sini, justru dia memilih pergi ke luar negeri gitu. Sebetulnya ini juga hal yang itu sedih sebagai anak nggak sih. enak juga loh ya, sebagai anak. Yang sebagai anak serba salah. Ya tetap aja dia harus toh di acaranya ibunya, bapaknya juga datang kok, mantan ayahnya, maksudnya mantan suaminya juga Dan datang. tidak perlu berkomunikasi Nggak perlu berkomunikasi, hanya hadir saja gitu. Kenapa ini tidak terjadi bolak-balik gitu? Ya saya agak menyesalkan itu. Kok nggak enak ya, saya bilang rasanya. Kan itu permintaan anak ya, jadi rasanya kayak gimana gitu akhirnya. Makanya jadi relate juga sama yang tadi Mbak Helen bilang gitu, bahwa entah kenapa pada akhirnya anak yang mengalah untuk mengerti kondisi orang tua dibandingkan sebaliknya gitu. Akhirnya yang terjadi seperti itu, Mbak, gitu kan. Gitu. Kadang anak yang mengalah gitu dengan kondisi itu. Karena juga waktu itu saya pernah nonton film sore, kalau boleh spoiler, di endingnya si peran utamanya namanya Jonathan, itu ternyata ada konflik dengan bapaknya. Sebelum dia memutuskan untuk menikah, mungkin saat itu dia juga belum kepikiran untuk menikah ya, tapi sebelum dia pulang ke Indonesia, dia memilih untuk menyelesaikan dulu konfliknya dengan bapaknya. Dia yang datang gitu kan. Berarti sama juga dengan menikah, ada beberapa kasus yang saya dengar sebelum dia menikah, si anak ini itu pengen sekali aja sebelum dia menikah dia ketemu sama bapaknya. Untuk menuntaskan perasaannya gitu kan, untuk minta izin dia untuk mau menikah. Entah apakah bapaknya akan datang atau enggak gitu kan. Terus ketika mendengar bapaknya mungkin nggak bisa datang karena konflik dengan ibu, merasa nggak enak atau apa, kan kita jadi anak kayak nggak bisa ya di momen ini aja gitu kan. Jadi kan sedih ya sebagai anak, kita tidak bisa menikmati momen dimana dalam satu hari aja keluarga itu bisa terasa utuh gitu. Merasa tidak diprioritaskan ya. Bener. Jadi sedih Gitu. itu. Berarti highlightnya di sini untuk sahabat jiwa yang ada di posisi ini, yang pertama yang perlu diperbaiki untuk memulai co-parenting adalah komunikasinya diperbaiki dulu, konseling. Ada ahlinya gitu ya. Diselesaikan dulu problem dalam berpasangannya. Jangan pernah melibatkan anak, kemudian mulailah untuk membuat, karena ini dua rumah satu tujuan, maka rulesnya harus sama gitu ya. Dan perannya itu hanya sebagai orang tua, bukan sebagai kita ini ex, kita harus menjaga. Ya memang harus menjaga, tapi perannya adalah sebagai orang tua gitu. Dan untuk pasangan yang baru masuk, ini juga sih Dok, yang paling penting adalah si pasangan baru ini itu, meskipun mungkin si pacarnya ini agak cuek ke anaknya, dia yang harus mulai nih. Betul. Berinisiatif sebagai pasangan gitu sebagai kan. pasangan, Itu yang penting. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan? Tadi yang terakhir Mbak, jaga intervensi keluarga besar yang Nah, ya, terlalu, itu yang terlalu jauh. Betul. Karena tadi sisi emosional, role model tetap dijaga. Tadi ke arah identifikasi anak, rasa tidak percaya diri dia kan memunculkan itu peran keluarga besar sangat-sangat harus kita kontrol di situ. Tidak terlalu juga, kalaupun misalnya banyak berinteraksi harus tetap dijaga mulutnya. Ya, dijaga mulutnya. Dijaga mulutnya gitu. Karena di dunia yang sekarang ya lagi banyak banget gonjang-ganjing gitu ya. Kalau kita bisa tarik ke belakang, yang menjadikan manusia itu ada tendensi untuk melakukan sesuatu yang buruk kan dilihat lagi bagaimana dia di keluarga, gitu kan ya. Mbak Hela mungkin mungkin kedengarannya pada beberapa kondisi co-parenting adalah suatu hal yang sulit, tapi kayak bukan hal yang mustahil gitu ya. Jadi sangat mungkin dilakukan ketika dua orang ini punya tujuan yang sama gitu. Dan satu hal lagi, tadi ngomongin tentang pasangan baru, maka mungkin series selanjutnya adalah Ketika Aku Jatuh Cinta Lagi. Udah spoiler judul nih gitu kan. Gimana nih kalau jatuh cinta lagi ya kan? Ketika Aku Jatuh Cinta Lagi gimana sebagai pasangan kehidupan kedua. Iya betul. Itu kan kayaknya satu hal yang hot issue juga, PR juga, beradaptasi dengan pasangan yang baru, dengan
anak dari pasangan masing-masing pasangan. Oke, Benar-benar. next Kalau tungguin. 2 episode terakhir ini kan bahasnya lebih kepada bagaimana orang tua memandang anaknya. Sekarang ini orang tua sebagai individu yang mau Betul. jatuh cinta lagi gitu. Tungguin Oke, ya. tambah lagi dong closing statement. Cukup sih, sudah Cukup. lengkap semua. Oke, kalau saya closing Mbak Helen mungkin ada? Udah cukup tadi. Tungguin Kalau- aja series. Aku jatuh cinta Series lagi ya. selanjutnya. Kita Kalau- kalian. Kalau saya boleh memberikan closing statement ini dari buku yang tadi juga dibilang bahwa hubungan anak dengan orang tua yang bercerai bisa berjalan dengan baik jika ada komunikasi yang jelas dan positif antara ibu dan ayahnya. Gitu ya. Karena kalau misalkan salah satu orang tua menjauh setelah perceraian, anak itu justru kemungkinan besar akan merasa tertekan, marah, depresi atau rendah diri. Maka supaya anak ini tidak menjadi pribadi yang besarnya justru berdampak buruk bagi masyarakat, maka dimulailah dari lingkungan kecil yaitu keluarga. Gitu. Oke. Terima kasih Dokter Sama-sama, Lucy, terima Mbak kasih. Helen. Ini seri Terima yang kasih. menarik. Ditunggu seri selanjutnya tentang apa tadi, Mbak? Jika aku jatuh cinta Jika lagi. aku cinta. Di kehidupan kedua. Di kehidupan kedua. Nanti kita pikirin judulnya. Tapi kurang lebih itu. Oke. Ya oke, terima kasih sahabat jiwa yang sudah menyaksikan. Saya Dr. Lucy dan Mbak Helen. Mohon maaf apabila ada salah kata selama episode ini berjalan. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.